Sudah cukup, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kami persilakan hambanya untuk Ibu Deborah Kristanto yang sudah hadir untuk jadi berkat buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan Ibu. Terima kasih untuk Pastor Yeskel Hebron. Juga terima kasih Bu melayani kita. Ya, salam kenal. Salam Terus terima kenal. kasih untuk Ibu Mauren ya. Dan semuanya mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Deborah Kristanto. Saya sekarang tinggal di New York. Menikah dengan satu suami. Ya, satu suami, sudah 18 tahun kami menikah. Oke, hari ini luar biasa. Di Indonesia itu selalu doa-doa itu ya. Kayak dulu zamannya saya masih di Indonesia juga ada doa sekota dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, hari ini kita belajar tentang senjata peperangan rohani. Karena saya percaya karena di sini semuanya adalah pendoa-pendoa, saya percaya semua sudah mengerti tentang senjata peperangan rohani. Hanya saja ada banyak orang Kristen yang pada waktu dikatakan senjata peperangan rohani, yang mereka ingat itu selalu tentang selengkap senjata Allah, ya kan? Selengkap senjata Allah, pedang roh, perisai iman, dan sebagainya. Senjata peperangan rohani, kalau ketopong, baju jirah, semuanya itu adalah perlindungan. Tetapi senjata untuk menyerang musuh yang kita bisa pakai adalah perisai iman dan pedang roh. Tetapi sekarang ini kita tidak sedang membicarakan tentang hal itu karena ada banyak senjata peperangan rohani yang seringkali orang Kristen tidak tahu. Nah, banyak orang Kristen itu selalu kalau berbicara tentang ada masalah di dalam hidup, yang pertama yang mereka selalu pikirkan berdoa. Segala sesuatu diselesaikan dengan doa. Itu betul. Tetapi doa itu hanya awal. Kalau saudara itu misalnya masuk ke sebuah, mau membangun sebuah kota, di situ ada hutan, pertama saudara lakukan adalah babat alas. Itu yang namanya doa. Tetapi tidak cukup dengan doa kan di dalam membangun. Nah, kita itu seringkali orang Kristen itu hanya selalu memikirkan berdoa, lalu yang kedua peperangan rohani, mengikat roh-roh jahat. Dua hal ini benar, tetapi masih kurang. Makanya ada banyak orang pada waktu punya masalah, mereka menyelesaikannya dengan doa dan peperangan rohani, lalu mereka melihat pada kenyataannya kok tidak pernah ada terobosan di dalam hidup kami. Kenapa seakan-akan tidak ada mujizat, seakan-akan tidak ada jawaban doa. Contohnya ya, ada keluarga yang anaknya itu lari meninggalkan rumah. Lalu mereka, keluarganya, orang tuanya berdoa supaya anaknya kembali. Tuhan itu sangat mudah mengembalikan anaknya seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi pada waktu anaknya itu kembali, dia lari lagi dan tidak pernah kembali. Masalahnya bukan doanya tidak berkuasa dan peperangannya peperangannya itu tidak berhasil, tetapi ada di level yang berikutnya, yaitu adalah kita itu hidup dengan hikmat. Dan ada level peperangan rohani yang tidak cuma menengking-nengking roh-roh jahat. Ada banyak masalah yang selesai tidak hanya ternyata sangat mudah diselesaikan. Walaupun doanya tidak perlu bertahun-tahun. Karena kita ini hidup itu harus mengerti tentang firman. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang salah pengertian atas firman sehingga kita bertindak salah dan menghasilkan sesuatu yang salah. Nah, saya buka dulu ya di dalam saya buka PowerPoint saya. Rahasia senjata peperangan rohani. Yang pertama kita buka dulu di dalam Amsal 3 ayat 19. Di sini dikatakan begini. Dengan hikmat, Tuhan meletakkan dasar bumi.
Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Allah saja yang kita sembah. Untuk meletakkan bumi, dia butuh hikmat dan pengertian. Dan dia juga butuh pengetahuan untuk membuat dengan pengetahuan air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ini yang selalu menjadi pengajaran saya, selalu saya katakan doa itu hanya salah satu. Tetapi yang berikutnya adalah hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Lalu di dalam Amsal 24 ayat 3-4 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Untuk mendirikan rumah dibutuhkan hikmat. Di sini tidak dikatakan dengan doa rumah didirikan. Dengan doa dan peperangan rohani, rumah itu ditegakkan. Dan dengan doa dan peperangan rohani, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tetapi dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian rumah itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamar diisi. Dengan bermacam-macam benda yang berharga dan menarik. Nah, seringkali orang Kristen itu tidak seimbang. Mereka hanya berpikir segala sesuatu diselesaikan dengan doa. Doa sekali lagi itu adalah awal. Kenapa kita harus berdoa? Saya buka lagi ya. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena doa itu membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Sekali lagi, doa itu membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Di dalam Wahyu 3 ayat 7-8a dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kunci untuk kita mendapatkan apa yang tertutup atau segala sesuatu yang mustahil itu kan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu yang tertutup, tidak ada kekuatan apapun, kuasa apapun yang bisa menutupnya. Itu sebabnya kita perlu doa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa membuat kita diberi kuasa, apa saja yang kita buat berhasil. Amin. Di dalam Mazmur 1 ayat 3c, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga adalah doa membuat kita diberi jaminan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maksudnya apa? Dengan doa kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil menjadi keajaiban. Di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita ini memang harus berdoa. Tapi doa itu seperti orang babat alas. Tetapi untuk membangun sesuatu bukan dengan doa. Makanya ada rumah tangga yang hancur, pernikahan yang diambang perceraian, mereka selalu berpikir diselesaikan dengan doa, selesai.
Dan manja kenyataannya setelah bertahun-tahun mereka mikir, kok pernikahanku tetap saja hancur, tetap saja Tuhan tidak memberi jawaban. Padahal sudah berdoa, sudah peperangan rohani, roh jahatnya sudah diikat semua. Tetapi rumah tangga tetap hancur. Karena setelah babat alas, dia tidak melakukan apapun. Makanya di Alkitab selalu mengajar hikmat. Itu sebabnya Yesus pun waktu di dunia dikatakan, di dalam dirinya ada 7 roh Allah. Di salah satunya adalah roh hikmat dan pengetahuan. Karena pada waktu Yesus di dunia, tidak hanya butuh doa, tidak hanya butuh ngusir roh jahat, tetapi butuh yang namanya hikmat dan pengetahuan untuk membangun sesuatu. Ada pernikahan ya, ini bertahun-tahun selalu bertengkar katanya begitu, bertengkar, sudah berdoa, peperangan rohani, tetap aja bertengkar. Pada waktu ngomong sama saya nggak banyak berkata bahwa doakan Pak, doakan Bu, enggak. Saya cuma berkata, mulai redakan kemarahan, setiap kali mau marah, tahan, dan mulai mesra dengan suami. Pada waktu itu dipraktekkan, tidak ada bertahun-tahun. Begitu suaminya datang, diperlakukan dengan kemesraan. Saat itu juga tidak pernah lagi ada pertengkaran. Karena kita ini harus mengerti bagian kita. Ada sebuah kesaksian ya. Ada anak bayi yang dia itu selalu bergetar. Kalau didekati orang tambah bergetar. Karena anak bayi ini trauma. Karena pada waktu kecilnya orang tuanya pemabuk. Sehingga setiap kali nangis itu ditampar, dipukul. Sampai anak ini tidak berani menangis. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah hanya dengan didoakan dan peperangan rohani? Kalau kita cuma doa dan peperangan rohani, akan muncul orang-orang Kristen yang malas. Kita cuma berdoa, nanti Tuhan yang menyelesaikan. Loh, Tuhan menyelesaikan itu enggak sendiri dengan saudara. Makanya Alkitab mengajar kita hikmat dan pengetahuan. Pada waktu anak ini seperti itu, kalau saudara doain dia bertahun-tahun, ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Tapi pada waktu anak ini mulai dielus pelan-pelan, mulai dikasihi, kemudian semua orang mencium dia dan memuji dia. Setelah itu, enggak sampai beberapa bulan, dia sudah sembuh total. Tadinya didoain saja, ya enggak sembuh-sembuh, karena ada bagian peperangan rohani yang tidak kita lakukan. Kalau cuma doa dan nengking-nengking, ngiket, itu cuma level yang di bawah, saudara. Itu di level roh. Tetapi selanjutnya yang di roh harus menjadi daging dengan cara apa? Kita berperang di level jiwa. Baru kemudian di tubuh. Jadi peperangan rohani harus 3 level. Roh, jiwa, dan tubuh. Di roh dulu, itu babat alas. Lalu di jiwa. Makanya ada banyak hal itu diselesaikan bisa dengan cepat. Waktu kita mengerti, kita berjalan dengan hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan itu kita tahu apa yang harus dilakukan. Hikmat membuat kita tahu kapan kita harus melakukan. Nah, kemudian contoh, ada seorang istri cerewet bertahun-tahun nggak berubah, cerewet terus. Suaminya mungkin, wah istriku cerewet terus, ditengkingin setannya, ya tetap cerewet. Ternyata setelah dicari akarnya, bukan ada setannya. Ternyata setannya adalah suaminya. Kenapa? Istri hanya minta uang belanja, tapi suaminya nggak mau kerja. Ini kalau orangnya ditengking, roh jahatnya sudah pada pensiun, mereka kepahitan. Loh, aku sudah nggak ada di situ. Dengan penyelesaian suaminya tobat dan dia kerja, cerewetnya pasti hilang. Nah, makanya banyak orang Kristen itu fokusnya itu hanya fokus di salah satu sisi,
Makanya nggak ada penyelesaian. Padahal ada banyak hal yang diselesaikannya dengan sangat mudah. Nah, kemudian ada juga ya, ada suami istri itu bertengkar terus. Didoain, dilayani dua-duanya konseling, dilayani pelepasan dan sebagainya. Tetapi seringkali mereka konseling cuma masalah pertengkarannya dan sebagainya. Tetapi setelah dicari, akarnya cuma sepele. Suami istri tidak pernah diajar. Kenapa? Bagaimana perbedaan cara pikir antara suami dan istri. Setelah mereka diajar, mereka mengerti, akhirnya mereka sama-sama tidak saling menuntut, tetapi saling ngerti. Kita memang beda. Peperangannya dulunya doa bertahun-tahun hanya diselesaikan pada waktu mereka beroleh pengetahuan. Makanya peperangan rohani gak cukup cuma yang namanya tengking-menengking. Itu hanya babat alas. Tetapi selanjutnya ada banyak yang kita harus lakukan. Kita harus berjalan dengan hikmat. Apa yang kita lakukan untuk peperangan rohani di next level atau di level yang berikutnya. Suatu hari ada kesaksian hamba Tuhan itu sangat jadi rema buat saya. Itu dia menginjil ada penginjil yang dia taruh untuk merintis sebuah gereja di salah satu kota di Eropa. Gereja di Eropa kita tahu ya, gerejanya itu gede-gede tapi sepi, jemaatnya ada cuma 2 dan sebagainya. Pada waktu orang ini merintis, jemaatnya itu 1 tahun nambah 2 itu sudah sangat luar biasa. Tapi biasanya nambah 2, yang lain keluar, ya kan? Ada yang karena meninggal dan sebagainya. Sampai suatu saat dia ketemu dengan seorang anak. Anak ini punya penyakit parah. 1, diabetes. 2, autis. 3, penyakit epilepsi. Yang 4, Parkinson ya, yang bergetar terus badannya, goyang terus. Penyakit ini kan parah semuanya. Gula, Parkinson, autis, dan ayan. Dan hamba Tuhan ini Tuhan kasih untuk memberikan pelayanan kepada orang ini. Bayar harganya mahal. Orang ini kalau cuma didoakan toh nggak pernah sembuh. Saudara. Tapi kemudian dia adopsi anak ini selama 3 bulan di rumahnya. Dikasihi, disayang dia ini. Dia dibuang orang tuanya. Anak ini nakal, orang ini kepahitan. Ibunya meninggal, ayahnya membuang dia. Dia nggak pernah tahu cara makan, jadi makannya cuma permen saja. Disayang, dikasih sampai dalam waktu 3 bulan. Anak ini sembuh total dari semua penyakit. Karena yang di sini dipulihkan. Amin. Banyak orang cuma taunya perang. Enggak, saudara. Kita ini enggak cuma perang. Makanya banyak rumah tangga sudah didoakan lama kok ternyata enggak ada sesuatu yang jawaban doa. Karena engkau cuma perang. Tidak punya sesuatu untuk membangun. Membangun harus dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, apa sih yang kita harus bangun setelah peperangan rohani? Nah, ini saya juga sebut sebagai senjata-senjata rohani. Senjata-senjata rohani kita di dalam hidup kita yang pertama adalah ini senjata peperangan rohani kita. Setelah kita menengking, mengikat roh-roh jahat. Itu roh-roh jahat itu diikat, tetapi ada perang yang lain yaitu untuk memerangi jiwa orang itu. Jiwa seseorang atau yang ada di rumah tangga kita dan sebagainya. Perang ini adalah kasih. Kasih dulu ya. Amen. Kasih. Yesus pada waktu membuat dunia ini dibebaskan dari dosa, bukan karena Yesus berdoa, tapi karena Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi sebenarnya kemenangannya bukan karena matinya, tetapi karena Yesus menang, mengasihi sampai akhir. Buktinya apa? Pada waktu detik kematiannya, dia melepaskan pengampunan untuk semua orang yang sudah menganiaya dia. Kalau dia tidak melepaskan pengampunan dan dia mati, maka peperangan rohani
tidak akan dimenangkan. Walaupun roh jahat sudah ditengking, Tuhan Yesus jalan kemana-mana, semua orang kerasukan dilepaskan. Tapi itu enggak cukup, saudara. Karena itu cuma melepaskan roh jahatnya. Tetapi yang di jiwa itu harus juga dimenangkan. Ada seorang pendoa syafaat yang mendapatkan sebuah penglihatan yang Tuhan ajar ya. Orang-orang yang pahit itu ada benteng-benteng. Dan pada waktu orang ini benar-benar bertahun-tahun kepahitan, maka ada rantai yang diikat. Kita hanya bisa melepaskan orang itu untuk dia punya kuasa untuk melepaskan pengampunan. Tetapi selanjutnya, orang ini pada waktu dia melepaskan pengampunan, rantainya pecah, putus, lepas. Dan pada waktu dia mulai mengasihi, itu benteng-benteng itu roboh. Berapa orang yang menyakiti dia dan dia lepaskan, itu satu persatu roboh. Demikian juga di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga, melayani anak, seringkali bukan hanya doa. Tetapi pada waktu kita melepaskan kasih, itu satu persatu benteng yang ada di dalam hidup mereka roboh. Makanya di dalam pernikahan, saya pernikahan 18 tahun, saya bersaksi kami tidak pernah ada pertengkaran. Bukan karena dia baik atau saya baik, tetapi saling menjaga kasih dan kemesraan. Karena begitu kasih dan kemesraan, iblis tidak bisa melawan kasih. Dan tidak perlu saya tengking, tapi dengan kasih, itu kekuatan roh jahat dilepaskan. Amen. Nah, ada kemarin saya melihat dia di YouTube anjing. Anjing ini mengalami trauma karena dia dirantai di lehernya, dan kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ditaruh di hutan kesepian. Dia itu sampai trauma. Waktu dideketi itu trauma. Sampai akhirnya dia terpaksa disuntik untuk melepaskan ini. Waktu dilepaskan rantainya, dia merdeka. Tetapi mentalnya belum merdeka. Sehingga kemudian orang-orang mulai, setiap kali didekati dia lari. Tapi waktu dia habis dibiuskan lemes. Itu dielus sama semua orang, dielus. Dan di situ dia mulai mengalami pemulihan. Kasih itu adalah sebuah pengobatan luar biasa. Kasih itu peperangan melebihi daripada mengikat, menengking, ya kan, menghancurkan, itu melebihi semuanya. Makanya sekali lagi, saudara jangan hanya berpikir semuanya diselesaikan dengan doa. Salah. Doa hanya babat alas. Selanjutnya ada senjata-senjata yang lain yang kita harus lakukan. Ada seorang pendoa syafaat juga yang dia bercerita di dalam penglihatan, mimpi atau penglihatan, mimpi kayaknya. Ini pernah saya ceritakan di Bible Study. Pada waktu di mimpi itu, dia ada di sebuah gedung, ya kan, ada anak-anak Tuhan yang lainnya, dan di situ banyak sekali ular. Rumahnya bagus, banyak sekali ular. Ularnya kecil-kecil tapi panjang-panjang. Ribuan ular, semua orang memotong-motong ular itu, dan semuanya menang. Karena anak Tuhan berkuasa atas setiap roh jahat. Berapapun ular yang masuk rumah itu, mereka bisa bunuh. Tapi ularnya tidak pernah habis. Dibunuh 1000, datang 1000. Dibunuh 1000, datang 1000. Jadi, jutaan sekalipun anak Tuhan bisa perang. Tapi peperangannya tidak pernah selesai. Karena cuma perang. Cuma doa. Tidak pakai hikmat. Sampai kemudian Tuhan bilang gini, jangan sibuk perang, tapi lihat akarnya. Kenapa ular-ular itu tidak pernah habis? Lalu semua orang akhirnya mencari akar penyebab ular-ular itu datang. Dan ternyata di rumah itu ada lubang. Lalu mereka semua fokus menutup lubang dan tertutup. Setelah tertutup, tidak ada lagi ular yang masuk dan mereka bisa hancurkan setan. Dia berkata begini, semua setan berapapun bisa bisa dihancurkan. Tetapi akhirnya kelelahan, harusnya bisa membangun sesuatu atau melakukan hal yang lain. Nggak bisa karena sibuk merangi.
Sehingga kemudian tapi setelah mereka tahu untuk menutup sesuatu, mereka akhirnya peperangannya efektif. Orang Kristen seringkali selalu mikir doa, perang, tapi tidak pernah mencari dan minta hikmat. Apa sih yang membuat masalah ini, akarnya apa? Makanya kemudian kalau kita itu punya hikmat, kita itu ngerti, oh ini gampang menyelesaikan. Makanya kenapa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk konseling, seringkali mereka ngomong 2-3 patah kata, orang itu pulih. Kenapa? Karena mereka langsung ngomong ke akar masalah. Ini loh masalah, jalan keluarnya. Amen. Dan orang itu langsung kayak nangkep, oh iya ya. Pulang, dia menjadi sesuatu yang baru. Ada orang yang benci dengan dirinya. Didoakan. Biasanya tetap benci diri. Tetapi waktu kita langsung ngomong, ini loh, kamu itu seperti ini. Kita ngomong kebenaran yang dia nangkep. Itu mengubah dia dan dia pun dipulihkan saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua, tadi peperangan kita itu adalah kasih ya. Kemudian pengampunan. Saudara, pengampunan itu adalah senjata peperangan yang powerful. Banyak orang sakit penyakit, tidak didoakan seperti apapun, dengan hamba Tuhan kaliber apapun, tidak bisa sembuh. Karena masalah di akarnya yang pahit. Melepaskan pengampunan itu adalah senjata luar biasa. Makanya di dalam hidup kita, selama kita di dalam pernikahan, didoakan kayak apapun, diperangi kayak apapun, kalau saudara tidak bisa melepaskan suami pengampunan kepada suami istri, tidak saling melepaskan pengampunan, maka peperangannya hanya membuat roh-roh jahat diikat, tetapi tidak pernah membangun apapun di dalam rumah tangganya, tidak pernah membangun apapun di dalam keluarganya. Karena sekali lagi, setelah perang kita harus membangun, dan membangun hanya dengan hikmat. Cari akarnya dan pakai senjata yang tepat untuk peperangan yang kita harus lakukan. Memberi. Saya mulai singkat aja ya, karena saya 40 menit ya kan. Ini nanti aja deh. Perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut ini adalah senjata perang juga, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Amen. Perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Perkataan yang lemah lembut ya. Ini contohnya adalah Abigail. Abigail adalah wanita yang bijaksana. Dikatakan, tidak dikatakan Abigail adalah seorang pendoa. Karena kalau anak Tuhan, dia memang harus pendoa. Tetapi kenapa tidak disebutkan sebagai pendoa? Karena cuma doa tidak penting. Kalau yang lain tidak dilakukan. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kita udah tahu ya tentang ceritanya, tentang bagaimana Daud waktu itu, waktu di pelarian, mereka menjaga ternaknya Nabal dan sebagainya. Tetapi pada waktu Nabal punya pesta, berpesta panen, kemudian Daud mengirimkan hambanya, salah satu suruhannya untuk meminta paling enggak dikasih makanan karena pesta. Kemudian Nabal malah marah dan menghina Daud. Siapa sih Daud? Aku nggak kenal kok. Dan sebagainya. Tidak tahu berterima kasih. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Kemarahan Daud. Daud marah. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orang, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Daud karena marah membawa 400 orang untuk membunuh Nabal dan semua orang yang ada di rumah Nabal. Dengan 400 orang, nggak mungkin ada yang lolos. Apalagi tentara Daud itu tentara yang tidak pernah terkalahkan. Mereka mahir.
hikmat yang membuat Abigail bertindak dengan cepat. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah kesemuanya itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjagalah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledai turun dengan berlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan pertemuan itu bertemu dengan mereka. Di sini dikatakan, waktu dia Abigail dengar nih, Daud akan membunuh mereka. Apa yang mereka lakukan? Duduk, doa, peperangan rohani? Enggak, doa dan peperangan rohani sudah menjadi gaya hidup kita. Tetapi hal yang lain perlu menjadi orang yang punya hikmat, bijaksana, ngerti apa yang harus dilakukan. Dia karena hikmat, cekatan. Dia langsung mengambil roti, mengambil makanan. Ayo semuanya, langsung mau menghadap Daud. Dan banyak orang Kristen hanya menyelesaikan dengan doa. Dan pada waktu dia membawa makanan dan datang kepada Daud, panas hati Daud dan 400 tentaranya mereda. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada seorang pun yang hilang dan dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah dengan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia kemudian menasihati Daud dengan perkataan yang penuh kerendahan hati dan bijaksana. Sehingga kemudian Daud berkata, terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku dari berbuat jahat kepadamu. Jika tadinya engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang lagi pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ada hal-hal peperangan rohani yang ternyata sangat cepat bisa diselesaikan. Kalau cuma dengan doa, saudara nggak selesai-selesai. Kenapa? Saudara harus tahu, berarti ada yang salah. Ada yang senjata yang tidak saya pakai. Pada waktu orang ini tahu Daud mau marah dalam hari itu juga, selesai. Hanya karena dia tahu peperangan yang dia harus lakukan. Dia berkata-kata dengan lembah lembut, dengan bijaksana, dengan perkataan yang penuh dengan hikmat dan kasih. Dan semuanya selesai. Makanya ada banyak orang rumah tangga, itu bertahun-tahun kok nggak selesai-selesai ya. Ada seorang pendoa, sudah doa itunya di mana-mana. Tapi rumah tangganya nggak pernah selesai. Kenapa? Karena selalu berpikir senjata peperangannya adalah mengikat-ikat roh jahat. Lalu deklarasi, saudara, deklarasi yang terbesar dan terpowerful adalah tindakan. Saudara harus bertindak. Tidak hanya berkata, suamiku adalah orang yang mengasihi, saudara yang gini. Tapi saudara di rumah juga tetap ngomelan. Saudara tidak pernah di rumah. Ya, tidak akan pernah selesai. Oke, nah kemudian berikutnya. Senjata peperangan rohani yang powerful adalah pengetahuan dan atau pengajaran yang benar. Firman Tuhan berkata, kebenaran memerdekakan. Untuk mengeluarkan Indonesia dari kemiskinan, nggak cukup didoakan. Tetapi pada waktu Indonesia kemudian memberikan didikan, itu mengubah.
Makanya Indonesia kan kenapa kok bangsanya ini kacau terus, tapi karena miskin, karena tidak punya pengetahuan. Kemudian lihat, nah ini dia peperangan ya, kayak Jokowi ini. Waktu dia tahu Indonesia ini harus kuat kalau unity. Tidak hanya didoakan supaya unity, saudara. Tapi dia harus melakukan sesuatu supaya unity itu bisa tercapai. Dengan apa? Salah satunya dia membangun infrastruktur sehingga semua pulau itu bisa nyatu. Baru kemudian teknologi atau internet harus nyatu supaya mereka dapat informasi yang benar. Kemudian pendidikan bisa masuk, semuanya bisa masuk. Jadi nggak cuma doa, karena peperangan tidak hanya di roh, tapi di jiwa dan di tubuh. Nah, kemudian tadi tentang pengetahuan. Pengetahuan. Makanya tadi saya katakan, ada suami istri cekcok terus. Didoain, istrinya suka doa, saudara. Doa. Kalau doa bisa 2 jam. Penglihatan banyak. Saya aja nggak seperti itu. Tetapi cuma satu hal aja dikasih pengertian. Caranya gini loh. Supaya rumah tangga, suami istri nggak bertengkar. Dipraktekin. Langsung berubah. Langsung yang dari dulu tak ditunggu-tunggu jawaban doa, selesai. Orang miskin, didoakan supaya dia kemudian keluar dari kemiskinan. Nggak bisa, saudara. Itu cuma roh kemiskinannya, kutuknya dilepasin. Dia dimerdekakan, membuat doa saudara membuka hal yang tertutup menjadi terbuka. Peluang dia untuk bisa keluar dari kemiskinan banyak. Tapi berikutnya adalah pengetahuan. Tanpa pengetahuan mereka tetap tidak akan bisa keluar dari kemiskinan. Percayalah, kasih dia 10 juta, habis. Kasih 100 juta, habis. Karena tidak tahu uangnya diapain. Pengetahuan, pengajaran itu adalah powerful, senjata yang powerful. Amin. Amin. Lagi ya, penglihatan luar biasa. Ada orang ya, itu dapat penglihatannya begini. Ada orang-orang yang ternyata di otak kita ini, saudara, itu dipakai iblis itu tadinya normal ya, otak kita normal itu maksudnya kosong lah. Kosong itu karena belum diisi sesuatu. Misalnya ya kalau orang Indonesia, orang Jawa ada mitos-mitos, bukan ada ajaran tentang misalnya alon-alon asal kelakon, ya kan? Itu ternyata itu menjadi sebuah rema. Itu menjadi seperti awan. Dan itu pada waktu dia kemudian percaya dengan itu kayak urat dari kita, pembuluh darah otak kita, itu di roh ya, itu langsung nempel di situ. Di perkataan tadi. Kemudian saudara percaya dengan orang mengatakan gini, kamu itu bodoh. Kamu itu orang yang nggak mungkin berhasil. Orang Indo aja lah, itu orangnya begini-begini. Saudara percaya. Itu kayak awan. Iblis itu, next time saya ajarkan, iblis itu nggak bisa buat apa-apa pada saudara. Kecuali 2 hal. Diizinkan Tuhan atau diizinkan saudara. Selama 2 hal ini tidak mengizinkan, tidak terjadi. Jadi iblis itu cuma ngasih cara pikir. Selama saudara biarkan, itu nggak apa-apa. Tapi begitu saudara percaya, pembuluh darah nancep di sini. Yang tadinya menjadi sudah awan, akhirnya bukan lagi awan, tetapi kayak tembaga. Lalu ada lagi tentang ketakutan, pikiran-pikiran khawatir, takut, terus saudara percaya, itu menjadi tembaga. Sampai menjadi helm yang menutupi pikiran dia. Kalau saudara peperangan rohani, kita peperangan rohani, dilepaskan setiap pengaruh-pengaruh jahat, pikiran-pikiran, doktrin-doktrin yang salah, semuanya. Itu cuma membuat nadi-nadi tadi yang nempel di pikiran terlepas. Tapi semua pikiran masih ada di situ. Semua terlepas. Tetapi kemungkinannya untuk orang ini percaya lagi dengan pikiran itu masih sangat mudah. Setelah saudara tinggal, itu mikir takut lagi, urat nadinya nempel di situ lagi. Sehingga saudara doain berkali-kali, orang itu lepas, seminggu kemudian balik lagi dengan cara pikir yang lain. Tetapi pada waktu dia dikasih firman, atau sebuah pengajaran, yang kemudian menjadi rema, oh ternyata gitu toh. Ternyata aku nggak perlu takut karena ini sampai nancep jadi pikiran. Itu yang tadinya pikiran itu terlepas diganti dengan pikiran yang baru. Itu urat nadinya dia nempel kepada pikiran yang baru. Itu yang namanya memakai pikiran Kristus.
Makanya tidak cukup cuma ditengking, lalu diajar. Makanya banyak orang Kristen nggak suka diajar. Pikiran ia itu diubah. Contoh aja, orang-orang dulu ya, kalau nggak salah di Uganda ya, itu negara sangat miskin. Miskin banget, saya lupa ya, Uganda atau di mana, cuma seingat saya kayaknya Uganda, itu negaranya sangat miskin. Pendetanya apakah cukup dengan doa? Tidak, saudara. Dia harus ngajarin mereka cara untuk lepas dari kemiskinan. Pertama, mereka diajar untuk berbisnis, diajar nggak malas, diajar cara mengelola uang. Setelah mereka berhasil, mereka diajar apa itu perpuluhan dan arti melepaskan, yaitu memberi. Sehingga akhirnya jemaat dia membuat kota itu menjadi semua orang kaya, punya rumah sakit, punya sekolah, semua dari gereja itu. Kenapa? Karena pengetahuan yang benar memerdekakan. Jadi peperangan sekali lagi tidak hanya tengking-menengking, itu hanya babat alas. Selanjutnya pakai senjata-senjata yang lain. Nah sekarang yang terakhir, kayaknya waktu saya sudah habis. Unity, oke, Unity sudah sudah selesai, memang sudah selesai ternyata. Unity adalah senjata yang powerful, tetapi unity tidak bisa dilakukan tanpa ada yang kita lakukan. Unity hanya bisa dilakukan kalau masing-masing rendah hati. Sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya, pengetahuan tadi ya, saya ulangi ya. Ada orang-orang yang meninggal hanya karena kurang pengetahuan. Saya dulu itu membaca berita itu saya sangat, saya nangis banget ya, melihat di berita satu keluarga mati karena ada kakeknya tuh mancing ikan. Dia lihat kok banyak ikan ngambang-ngambang ya kan, dia bawa, dia senang sekali dapat ikan kakeknya, sehingga anak-anak cucunya itu makan itu kayak gak pernah makan makanan enak. Kakeknya bangga. Tapi pas malam semuanya keracunan dan semuanya meninggal, tinggal kakeknya yang nggak mati. Karena kakeknya karena lihat senang anak-anaknya makan dan cucu-cucunya makan, dia hanya makan sedikit. Makanya dia cuma dikeluarkan racunnya, tapi semua mati. Dia itu menangis terus. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Ternyata ikan yang dia bawa pulang itu ikan beracun. Orang nggak pernah mau makan itu karena beracun. Tapi karena dia tidak punya pengetahuan. Apakah karena roh jahat? Tidak. Hanya karena kurang pengetahuan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita, doa itu adalah sekali lagi adalah awal untuk memulai sesuatu. Tetapi selanjutnya, pakai hikmat untuk mengetahui senjata apa yang harus kita pakai. Apakah itu kasih? Apakah itu pengampunan? Apakah itu kesatuan? Apakah itu adalah pengajaran? Nah, itu saja yang saya ajarkan pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Hebron, kita berdoa dulu ya.